Peninggalan, karya dan karomah Sunan Gresik. Selain Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim juga memiliki 8 nama lain. Mengutip buku Wali Sanga karya Masikur Arif, berikut nama lain Sunan Maulana Malik Ibrahim: Sunan Tandhes, Sunan Gribik, Sunan Raja Wali, Wali Kutub, Mursyidul Aulia Wali Sanga, Sayyidul Aulia Wali Sanga, Maulana Maghribi, Syekh Maghribi. Peninggalan Sunan Gresik. Terdapat beberapa peninggalan dari Sunan Gresik yang beliau buat ketika beliau masih hidup. Karena beliau adalah tipe orang yang memikirkan umat, maka peninggalannya pun merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi umat Islam khususnya, dan bagi masyarakat luas secara umumnya. Berikut adalah beberapa peninggalan yang ditinggalkan Sunan Gresik setelah beliau wafat. Pertama, sumur pesucinan. Air merupakan sumber kehidupan. Oleh karena itu Maulana Malik Ibrahim membuat sebuah sumur untuk dipakai bersama. Sumur itu sendiri bertempat di kawasan kompleks Masjid Pesucinan. Orang-orang yang datang berziarah ke makam beliau pun biasanya akan meminum air dari sumur tersebut karena mitos yang mereka percayai bahwa air tersebut dapat menyembuhkan suatu penyakit. Kedua, Masjid Pesucinan. Memiliki bentuk bangunan perpaduan antara vihara dan pura. Masjid ini dahulu dibuat dengan tujuan masyarakat Hindu dan Buddha merasa dihargai dan lebih mudah menerima Islam. Masjid ini terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Bangunan yang unik dan kental akan nuansa kerajaan juga dilengkapi dengan bebatuan arsenik yang tampak mengelilingi masjid. Tak hanya menarik bagi orang Islam, masjid ini juga banyak dikunjungi masyarakat non-Islam berkat bangunannya tersebut yang unik. Ketiga, batu arsenik raksasa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya bangunan Masjid Pesucinan dikelilingi oleh batu arsenik. Namun, batu arsenik yang paling menarik adalah yang berada di bagian depan masjid. Batu tersebut menarik banyak perhatian akibat ukurannya yang besar dan berbeda dari batu arsenik di sekeliling masjid. Kesan yang ditinggalkan dari sosok Sunan Gresik, selain memberikan peninggalan berupa material, barang-barang, dan juga jejak bersejarah lainnya, karakter Sunan Gresik juga meninggalkan kesan tertentu bagi masyarakat Muslim di Nusantara. Kepandaiannya pun tak pelak disebut-sebut sebagai salah satu peninggalan Sunan Gresik yang manfaatnya dapat dirasakan hingga kini. Strategi dakwah Sunan Gresik yang dikenal sangat cerdas ini telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat pada kala itu. Sunan Gresik adalah tokoh yang bukan hanya pintar dari segi keislaman, namun juga dari segi yang lainnya. Kepintaran Sunan Gresik dapat dirasakan dari kepiawaiannya dalam ilmu pertanian, jual beli, juga pendidikan. Sunan Gresik meninggalkan kesan tersendiri bagi masyarakat berkat strategi dakwah Sunan Gresik melalui metode-metode yang bertujuan memberdayakan masyarakat. Sunan Gresik melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengajaran teknik-teknik irigasi, sehingga masyarakat dapat mengetahui cara pembangunan irigasi sederhana yang dapat diterapkan bagi sektor pertanian. Sunan Gresik juga mengajarkan sholat istisqo kepada para petani yang kekeringan. Sholat ini dilakukan untuk meminta turunnya hujan ke wilayah pertanian. Di samping itu, sikap bijaksana, ramah, lugas dan arifnya sangat disukai masyarakat. Sikap tersebut ia terapkan dalam hal jual beli. Sunan Gresik mengajari masyarakat mengenai konsep berdagang yang harmonis dan jujur. Oleh karena itu, Sunan Gresik diangkat sebagai kepala pelabuhan dagang Gresik. Diriwayatkan, Sunan Gresik juga menerima sebidang tanah dari Raja Majapahit yang berlokasi di Desa Gapura. Sebidang tanah itu tidak ia habiskan untuk kepentingan pribadi. Sebidang tanah hasil pemberian Raja Majapahit digunakan Sunan Gresik untuk membangun pondok pesantren. Pondok pesantren itulah yang menjadi pondok pesantren tertua di Pulau Jawa saat ini. Di dalam pondok pesantren ini, Sunan Gresik membentuk kader keislaman, sehingga ia tidak lagi sendirian dalam berdakwah dan menyebarkan Islam. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang merakyat, mengayomi masyarakat kecil dengan kebijaksanaannya. Perannya dalam bidang pertanian, pengobatan, maupun perdagangan, perlahan mengangkat kesejahteraan masyarakat sekitar. Berdasarkan hal ini, dapat terbukti Sunan Gresik bermanfaat bagi khazanah Islam di Nusantara.
Sungguh menarik untuk diketahui bahwa peninggalan Sunan Gresik atau yang juga dikenal dengan panggilan Syekh Maulana Ibrahim ini lengkap terdiri dari bangunan, ornamen, hingga ilmu yang ia ajarkan kepada masyarakat. Khususnya umat muslim, sudah selayaknya Anda mempelajari dan mengenal lebih dekat tentang sejarah keislaman, sehingga tidak mudah goyah oleh zaman. Hasil karya kesenian Sunan Gresik. Sunan Gresik meninggalan beberapa karya pada bidang kesenian. Beberapa karya Maulana Malik Ibrahim pada bidang kesenian sudah dikenal secara umum oleh masyarakat luas. Di bawah ini beberapa hasil kesenian karya Sunan Gresik adalah sebagai berikut. Pertama, hasil karya Sunan Gresik adalah tembang suluk. Kedua, karya Sunan Gresik adalah salah satu karya dari Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam bidang kesenian adalah gundul-gundul pacul. Salah satu karya yang masih terkenal hingga sekarang. Hasil karya pendidikan Sunan Gresik. Terakhir, hasil karya pendidikan Sunan Gresik adalah sebuah pondok pesantren dan masjid sebagai tempat belajar dan menyebarkan agama Islam. Pondok pesantren tersebut terletak di Leran, Gresik, Jawa Timur. Nah, itulah apa peninggalan Sunan Gresik di bidang pendidikan umat Islam. Karomah Sunan Gresik. Beberapa karomah Sunan Gresik adalah sebagai berikut ini. Menurun hujan lebat. Pada saat itu, terjadi musim kemarau yang berkepanjangan di suatu daerah. Pada saat Sunan Gresik melintas, beliau melihat banyak orang yang berkumpul untuk melaksanakan suatu upacara agar diturunkannya hujan. Lantas, Sunan Gresik memberhentikan acara tersebut, dan Sunan Gresik bersama para santrinya langsung salat istika atau salat minta hujan. Seketika setelah selesai salat, cuaca menjadi mendung dan akhirnya turun hujan. Masyarakat tersebut bersorak-sorai senang gembira dan akhirnya mereka memutuskan untuk masuk Islam. Dapat mengubah beras menjadi pasir. Suatu waktu ketika Sunan Gresik bertamu kepada salah satu muridnya, datanglah seorang pengemis untuk meminta beras yang dimiliki tersebut, karena murid tersebut memiliki banyak sekali beras sampai bertonton. Namun, murid tersebut menolaknya dan berkata bahwasanya itu pasir bukan beras. Setelah itu, Sunan Gresik pun berdoa kepada Allah. Seketika beras tersebut berubah menjadi pasir. Tiba-tiba pembantu murid saudagar kaya tersebut berteriak lantaran berasnya berubah menjadi pasir. Alhasil murid saudagar kaya tersebut menangis dan meminta maaf serta ampunan. Dia pun berjanji akan berubah. Akhirnya, Sunan Gresik berdoa kembali kepada Allah SWT dan kembali lagi pasir tersebut menjadi beras. Doa-doa yang diucapkan oleh Sunan Gresik mujarab. Wafat Sunan Gresik Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik meninggal pada Senin, 12 Rabiul Awal 822 hari atau tepat di tahun 1419 M. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Haul Sunan Gresik yang setiap tahunnya diikuti jemaah lokal maupun luar daerah dari berbagai penjuru. Sunan Gresik dimakamkan di Jalan Malik Ibrahim di Desa Gapura Sukolilo. Jaraknya sekitar 200 meter dari alun-alun Gresik. Akses ke makam Sunan Gresik mudah dijangkau dengan transportasi umum. Makam Sunan Gresik sering diziarahi dan menjadi salah satu destinasi wisata religi di Gresik. Makam Sunan Gresik yang bangunannya punya ciri khas ini dikelilingi oleh pemakaman keluarga dan umum. Termasuk salah satunya adalah makam Bupati Gresik pertama yaitu Raden Pusponegoro. Selain itu, ia membangun pesantren sebagai tempat untuk menampung penduduk yang ingin belajar ilmu agama kepadanya.